Tiba-tiba baru saya waktu itu cuman bisa 5-10 ekor. Dapat pesenan 100 ekor. Saya nyelesain 100 ekor itu nggak tidur siang malam. 12 jam tapi 15-20 jam. Kerja tidur tuh cuman 5-6 jam. Tuh saya aja sampai aduh dapurnya hampir kebakaran karena saya kedodoran sendiri. Sahabat rock and roll pasti sudah dengerin penjelasan Oma yang luar biasa tadi. Aku pun salut ya. Memang zaman dulu door to door, word of mouth itu sudah ada sebagai teori marketing. Ya. Nah, Oma tadi cerita berjuang itu, usaha itu ada up and down. Ketika lu down, mesti pikirin mesti dalam posisi kreatif. Jangan putus asa. Jangan dalam kondisi putus asa, jangan tenggelam akhirnya pinjol lah, maksudnya minjem sana sini sama rentenir itu jangan. Tapi ketika lu down, saran Oma, kita harus berpikir sehat dan tetap kreatif. Ya. Nah, Oma juga kayak gitu. Semangat. Yang penting semangat. Semangat itu jangan terlalu ketinggian deh. Semangat itu semangat kerja boleh, tapi jangan cita-citanya ketinggian. Iya, kalau ada duitnya. Iya, baru bisa mau beli motor. Mimpinya mau beli mobil yang mewah, ya jangan. Jadi akhirnya ya kalau jalan-jalan bisanya cuman di Ciater atau di Ragunan. Kalau nggak ada duit ya kalau mau healing nih, zaman sekarang orang mau healing ya udahlah di Ragunan juga nggak apa-apa. Kayak aku tuh real hari ini ya. Bergayalah semampunya. Iya, nggak usah kayaknya baju harus yang tiap kali ganti. Udahlah secukupnya. Saya dulu juga gitu kok. Iya, iya. Pakainya harus ini ya, Oma harus sesuai dengan kondisi. Ya, kondisi harus tahu kita batasnya sampai sini. Udah jangan paksain. Ya. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan Oma, ke statement Oma tadi. Ketika down, Oma tadi belajar ayam kalasan ke Solo. Awalnya cuma 2-3 ayam doang, 2-3 ekor ya kan? Nah. Tuh Oma belajar kursus atau cuma liatin orang masak? Kebetulan ada saudara suami saya yang memang jualan ayam di Solo. Jadi saya minta ajarin dong supaya saya bisa dibuka di Jakarta. Kan bukan di Solo jadi nggak saingan. Ya udah boleh. Akhirnya belajar. Kirain gampang tapi lama-lama bisa kalau kita latih. Kalau masak itu harus mengandalkan rasa, hati, pikiran tuh harus nyatu, loh. Iya. Jadi akhirnya bisa. Nah mulainya juga gitu dari mana? Ya brosur. Saya dulu tuh kan nggak ada sosial media. Rujak, jus, gado-gado, tambah ayam kalasan. Gado-gado masih tetap ada? Masih. Jadi kita tetap pertahanin yang ada. Rujak ada, gado-gado ada, ayam kalasan ada, jus ada. Ya jadi sebagai variasi. Ya, jadi supaya orang nggak bosen kan? Wih, terus brosur lagi 1 ekor 2 ekor. Tiba-tiba baru saya waktu itu cuman bisa 5-10 ekor. Dapat pesenan 100 ekor. Itu Oma tokonya namanya apa? Di garasi. Saya masih kerja ada pakai nama-nama Oma gitu? Enggak. Namanya masih Si Solo. Si Solo ya. Tuh beli gado-gado di Si Solo. Siapa yang namanya? Orang Solo? Kan orang Solo. Oh, iya. Suaminya. Enggak, saya orang Solo, suami saya juga orang Solo. Nah, terus tiba-tiba dapat pesanan 100 ekor. Enggak salah, ini 100 ekor. Pancinya tuh masih panci rumahan. Nggak cukup gitu ya. Terus harus 100 ekor, itu panci harus gede beli kan? Lagi. Kalau beli saya mikir, aduh beli modalnya berapa? Udah gitu, iya kalau kepake, kalau nggak kepake panci buat apa? Nah tapi karena saya sering keliling-keliling kompleks, ada satu catering yang komplek ini tuh ada catering nih. Kan lihat panci gede-gede, wajan gede-gede. Saya tuh kepikir gini, boleh nggak ya minjem
atau sewa, istilahnya sewa di tempat itu ya dulu dikasih enggak ya? Saya kalau dia kan pagi catering kan pagi, sorenya nih saya harus ini supaya saya nggak usah keluar modal, kompor gede, wajan gede, ini gede kan sayang. 100. Itu mau waktu mau minjem tuh memang nggak keucap gitu, aduh ragu-ragu boleh nggak? Tapi saya pikir nggak ada salahnya, saya coba aja. Kalau ditolak ya sudah, namanya orang berusaha gitu. Akhirnya saya bilang, Bu, saya kan baru mulai, terus boleh nggak? Saya tuh dapat pesanan tiba-tiba 100 ekor, kapasitas saya baru 5-10 ekor. Tapi kalau saya beli panci wajan, habis saya belum punya modal. Saya minjem deh sewa 2 hari aja, aku bilang. Nah, terus ibunya ngeliat kali ini kok orang kok masih nekat muda, ya minjem gitu ya, mau minjem panci sama kompor mana ada sih gitu. Ya udahlah, kamu pakai deh. Saya kasih ini, saya kasih pinjeman deh, nggak usah sewa, pinjem. Pinjemin. Tapi ya saya kasih bayar ayam dong, nggak mungkin kita juga enak-enakan enggak. Ngulanginnya nggak kosong. Dari situ coba bayangin saya nyelesain 100 ekor itu nggak tidur siang malam. Sendiri sama suami bantuin, terus sama Mbak satu udah. Akhirnya dan 100 ekor dan itu sukses. Sambelnya dulu sambal apa? Sambal kalasan, sambal ayam kalasan enak. Iya, makanya saya punya 2 wajan, istilahnya pinjem 2 wajan, 1 buat bikin sambal, 1 buat goreng ayam. Terus pancinya 1 buat ngerebus. Gitu. Jadi itulah kalau nostalgia yang seperti itu, saya perasaan nangis dan itu saya alamin benar-benar. Tapi bangga ya Oma. Ya dari situ sampai minjem loh. Sampai minjem. Tapi ya itulah nostalgia. Nah dari situ ayam saya mulai laku, pesanan banyak, baru saya beli panci. Itu masih di Solo? Iya, masih di garasi. Nah setelah 3 tahun kemudian saya di garasi, saya juga berpikir kalau jualan di garasi nggak bakalan maju. Terus tetangga tuh sering ributin saya. Itu dari brosur tiap hari saya sebar. Kalau yang namanya jam makan siang, gang saya itu kecil, cuman 2 meter. Itu ngantri orang pada beli mobil-mobilan. Itu yang membuat tetangga jadi terganggu. Nah kita kalau dagang, kita juga nggak boleh ganggu tetangga. Kalau tetangga ganggu kan kita juga nggak nyaman, walaupun kita baikin tetangga. Nah saya mulai mikir, dagang nggak bisa di garasi rumah. Udah mulai dagang besar. Harus proper di mana? Ya di tempat ruko. Kebetulan ruko tuh suami saya yang bangun di Sunter Paradise itu. Jadi saya udah bilang suami, udahlah kita pindah di ruko. Nah suami, di mana duitnya? Bisa kalau kita mau utang. Nah utang ini utang yang benar, karena suami saya kerja di perumahan, dia dapat fasilitas. Nah kita boleh utang, tapi nyicilnya itu kita sesuai. Tapi jelas ada gaji buat bayar. Sudah punya kemampuan untuk nyicil, kita boleh gitu. Kalau kita belum punya kemampuan, jangan ngutang dulu. Yang ada dikejar-kejar ya. Yang ada dikejar-kejar. Nah itu, jadi mulai di ruko dengan nama RM Solo karena saya dipanggilnya si Solo. Ya udah pakai spanduk. RM Solo. Jualannya rujak, gado-gado, ayam goreng, ada tambahan nasi langgi. Jadi semua menu-menu tuh apa yang saya suka. Waktu masa kecil saya suka gudeg, saya buat gudeg. Jadi seleranya tuh pasti kita tahu gitu, ini yang enak. Dan kebetulan seleranya sesuai dengan pasar, keren. Orang gitu aja sih. Jadi itulah mulainya keren begitu. Keren ya Oma ya, Sabarokena pokoknya banyak lagi ceritanya. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe, oke? Oma, tadi udah cerita tuh akhirnya punya rumah makan Solo. Lu impian ibu-ibu rumah tangga tuh punya restoran, punya usaha. Sekarang ngomong bisnis dapur Solonya Oma. Nih cerita dulu ya, begitu di ruko tuh beda sama waktu di rumah. Kenapa? Waduh, saya kerja itu benar-benar bukan 12 jam lagi.
Pagi sudah melek jam 4, jam 5 masak, habis gitu jualan jam makan siang rame, habis rame jam 4, waduh semua habis. Gimana ini? Harus ke pasar lagi belanja sampai malam persiapin makanan buat besok. Jadi itu namanya kerja. Saya ngelakuin kerja itu bukan 12 jam tapi 15 sampai 20 jam. Kerja tidur tuh cuma 5-6 jam. Luar biasa, tapi langsung rame restorannya? Iya kan, karena dengan kita flyer, brosur itu kan orang tahu. Saya sudah rintis 3 tahun. Ya, begitu saya kasih tahu, pindah. Oh di ruko bisa makan yang proper ya, orang pada dateng antri itu. Waktu saya aja sampai, aduh dapurnya hampir kebakaran karena saya kedodoran sendiri. Oh ya ampun. Itu bener-bener hampir ya, tapi hampir karena ya suami kerja, saya ngurusin dengan cuma mbak 2 di ruko itu kurang. Tapi semua itu ya proses lah ya. Kebayang sih Oma kan ramah banget ya. Pasti sambil masak, ajak ngobrol, ngelayanin, jadi orang nyaman gitu kan. Jadi waktu itu saya tukang masak, terus kasir, marketing, ngelayanin semua. Marketing. Terus tukang belanja semua jadi satu. Enak, jadi kalau terus kayak jadi gitu, ibu rumah tangga. Tapi masih bisa nganter anak gitu. Jam 7 pagi kalau anak sekolah. Saya harus nganter, naik motor. Ya, karena dari sepeda terus motor. Udah anaknya harus pulang, saya jemput bisa. Jadi sebagai kodrat ibu rumah tangga, kita kerja boleh, tapi jangan lupakan anak dan suami. Kan. Ya suami sih kita ajak ngobrol, aku udah kecapean nih, kamu jagain anak, gitu kan mau. Tapi tetap ya, tapi memang wanita itu luar biasa, Oma, multitasking ya. Ini terima telepon, ini ngulek. Anak diginiin ya. Tidur. Anak tidur, semua bisa. Bener kan? Iya kan? Ngulek, anak tidur di ayunan diginiin. 3 pekerjaan. Coba lu mulut masih, Mbak, itu. Semua. Jadi bukan ini aja, otak, tangan, kaki, mulut. Semua yang masih bisa bergerak. Masih bisa dimanfaatkan. Makanya banyak banget wanita-wanita hebat, salah satunya Oma nih yang sama aku sekarang. Termasuk ibu rock and roll. Alhamdulillah, saya masih usaha. Ya, belum tapi sama kayak Oma lah, masih beda usaha. Bidang. Tapi bidangnya IO itu juga sama-sama. Itu nggak tidur, saya juga tahu stresnya gimana. Aduh, Oma. Terus akhirnya satu ruko itu menambah karyawan biar nggak keteteran. Akhirnya kita bekerja itu sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitasnya masih cukup 2 orang, belum kedodoran nih, saya belum nambah. Saya biasa kalau sudah saya setengah mati, nah ini saatnya saya nambah. Satu begitu. Karena ngomongnya juga pendapatan juga sudah bisa untuk menggaji atau menggaji. Jadi jangan kalau anak sekarang ini enggak loh, kalau kerja nih, wah sudah disetting langsung banyak. Omsetnya nggak ada, akhirnya begitu mau gajian, gajinya dari mana? Pusing. Lebih sedih kalau kita ngurangin karyawan. Betul. Lebih enak kalau kita nambahkan. Kalau jadi kalau ngurangin tuh kayak aduh beban. Terus anak-anak muda tuh kalau kerja bosi, semuanya itu anak buahku, staff nggak mau kerja sendiri. Nah ini jangan ya, kalau kalian kerja sendiri, kalian tuh ngerasain. Kadang-kadang kalian harus cuci piring ya harus, masak harus. Jangan kayaknya cuci piring, itu bukan saya. Masak, belanja, bukan, nanti tukang belanja aja. Ya udah, kalau ya tukang belanjanya bener, kalau enggak ya dikorupsi. Itu yang paling penting dibelanja. Beda 10-20% itu untungnya. Justru kita udah dimakan dulu sama itu ya. Luar biasa. Oma tahun berapa akhirnya menambah cabang? Dari ruko pertama? Dari satu ruko setelah 5 tahun, 6 tahun. Karena itu ngumpulin dulu nabung, setelah tabungan cukup baru bisa tambah cabang, buka cabang di selatan. Itu aja juga kita kerjasama dulu. Tapi kerjasama kan nggak selalu indah. Kadang-kadang ada kalau untung dia maunya untung gede, kalau buntu nggak mau. Akhirnya ya udah kita sendiri aja. Nah dari Oma 1, 2 realistis banget ya? Ya iyalah, hidup tuh mesti realistis. Maksudnya realistis tuh maksudnya nabung dulu,
Nggak yang langsung, wah langsung punya cabang kan udah ramai. Oma sangat realistis sebagai pengusaha. Saya banyak ditawarin bank pada saat itu, ayo Bu, itu ambil maksud aku. Saya tidak tergiur utang. Saya lebih suka nabung daripada berutang. Jadi itu prinsip. Makanya buat anak-anak muda sekarang ya, prinsipnya lebih seneng utang daripada nabung. Ini banyak loh. Yang penting gaya. Sindir banget loh. Lebih banyak suka utang daripada nabung. Maksudnya lu lebih seneng kesohor daripada kadang-kadang kerja keras gitu ya. Gaya boleh gaya tapi kantongnya kosong. Iya. Kalau saya dulu mendingan nggak bergaya tapi kantongnya isi. Penuh. Betul. Itu zaman dulu tuh lebih baik deh daripada ini ya. Jadi kalian yang netizen tuh ya ayo ikutin gaya hidup oma-oma nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi kita pada saat coba bayangin kalau orang sering utang, kehantem yang namanya krisis, resesi, itu nyut-nyutan. Mikirinya bukan mikirin sehat, kadang-kadang kita udah harus bayar utang, hilang kesehatan. Stres. Tapi kalau nggak punya utang, ya wis lah, makan cuman tempe sama kerupuk sama kecap aja enak kok. Alhamdulillah. Iya. Dulu saya makannya gitu. Maksudnya Oma harus dipikirin untuk lebih berusaha atau jadi pengusaha yang smart. Untuk tahu kapan mau investasi, kapan mau mungkin pinjem tapi dianggap mampu atau kayak Oma nabung aja dulu ya kan. Investasi itu sesuai benar-benar kemampuan kita. Jangan tidak sesuai kemampuannya. Iya. Oke Oma. Setelah itu kan tadi sempat cerita join sama orang terus nggak kurang bagus, akhirnya pecah, akhirnya usaha sendiri. Akhirnya gimana Oma? Semua jadi akhirnya dari kantong sendiri. Ya sampai bertahun-tahun. Dapur Solo tuh ya langsung Suami saya kebetulan bantu dari pekerjaan, dulu dia di developer real estate. Sekarang suami saya ikut kerja bersama. Jadi kan pemikiran itu kalau dulu otak satu, sekarang otak dua kan beda. Hasilnya 1 + 1 bukannya 2 langsung kali. Nah, terus 11. Ya anak saya juga kebetulan yang selesai lulus dari dapat beasiswa di Amerika, terus kebetulan dia setelah menikah dia pengen bantuin. Jadi ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa. Iya, gitu. lebih besar. Jadi sudah mulai ada yang namanya manajemen sejak suami saya masuk. Terus Dapur Solo sudah dipatenkan. Jadi semua masing-masing itu dulu waktu saya semuanya serba saya nggak kepegang, mulai pakai kasir, mulai pakai waiter, mulai pakai kapten, belum manajer. Tapi setelah suami saya masuk, mulai dibenahin. Ada tim marketing, ada manajemen, ada tim keuangan, gitu. Jadi udah mulai ada manajemen. Nah, semua itu kalau usaha ada manajemen, itu pasti lebih tertata rapi. Gitu, tim keuangan beda, purchasing ada. Nah, itu ada kalau kita sudah mampu. Jadi jangan set up itu dulu, sedangkan penghasilan belum ada. Iya benar. Jadi kita udah bisa bayar. Awal. Iya, itu dulu. Berapa Oma? Waktu itu langsung buka cabang berapa? Pas suami pindah itu? Gini, dari karyawan 1, 2, 10, akhirnya 20, akhirnya sampai karyawan saya ratusan. Cabangnya berapa Oma? Dulu waktu itu 15 kurang lebih. 15 kurang lebih ya. Terus karena COVID ada yang kena tutup? Iya, kalau COVID ya, kalau sekarang ini karena saya sudah ada mitra. Ada jadi, mitra. Saya terakhir setelah setelah saya umur 60. Nah, orang itu memang ada masanya. Jadi saya udah 38 tahun, hampir 40, udah merasa sih capek. Kebetulan saya diajak orang tuh, kembangin. Nah, saya pikir yang penting Dapur Solo ini bisa jadi legacy. Tidak harus saya yang memiliki, tapi legacy nggak apa-apa. Toh ini bisa kemana-mana. Kalau memang kemampuan saya nggak bisa bikin ini kemana-mana, ya
kenapa enggak? Cari gitu. partner, dapat partner. Iya, jadi Oke, itu sekarang partnernya sih. bukan franchise tapi Ya semua ngembangin sendiri. gitu. Luar biasa. Jadi sampai akhirnya ya sudah saya pensiun. Nah tapi namanya saya pikir saya bisa pensiun ya. Ternyata kalau kita biasa kerja saya nggak bisa pensiun. Pensiunnya kalau kita sudah dipanggil sama yang kuasa itu baru pensiun. Boleh aku revisi di sini Oma? Apa? Maksud Oma pensiun serius di dapur Solo. Dia punya bisnis lain guys. Iya. Iya kan? Aku revisi bener nggak? Betul. Jadi udah kayak aku udah dalam mau posisi pensiun. pusing udah dapur Solo, kembangin nama yang lain, aku bisnis yang lain, cari challenging lain ya Oma. Gini, awalnya saya mau cuman ngomong cucu. Karena 35 tahun saya kerja 20 jam sehari. Itu bener-bener saya jenuh, ada jenuhnya. Ya, pasti. Ternyata nggak bisa. Jadilah saya buat YouTube channel. Tuh, kan? Jadi saya mau jadi istilahnya ini YouTuber, tapi enggak lah, oma-oma jadi YouTuber. Wah, siapa tahu nih dari pengalaman saya masak, pengalaman berbisnis, akhirnya saya punya channel namanya Nyonya Swan TV. Itu Nyonya Swan itu buat menu-menu ya makanan ya. Jadi sekarang bukan fokus untuk cari uang, tapi kita bisa berbagi pengalaman itu, ilmu ternyata. Tuh kan aku bener kan, jadi Oma pensiunnya ke sono, dia buka yang baru. Tadinya YouTube mau buat seneng-seneng, sama Instagram kita di-maintain. Instagram kita. Ya, tadinya dibuatin cuman karyawan, sekarang jadi posting serius, sendiri sampai akhirnya centrang biru sama-sama kan, kita centrang biru. Oma rock and roll. YouTube monetize karena setiap saya kerja saya tuh punya target. Jadi event itu saya kerja cuman iseng-iseng YouTube, YouTube sama Instagram. Targetku harus apa? Apa sih target YouTube ini? Monetize. Monetize berapa? 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Itu mah gampang atau ya? Enggak gampang. Saya tiap ketemu orang, siapa saja di mana saja, yang pegang HP, follow, subscribe. Ayo follow Oma. Ya kan namanya suruh follow kan nggak bayaran, nggak apa-apa. Kan sungkan tinggal pencet, kamu nggak rugi. Aku bilang, ayo nyenengin Oma. Ingetin lo besok keliling lo. Nyenengin Oma. Jadi di mana saja, kapan saja saya ketemu, yang penting orang bukan monyet, bawa HP, subscribe dong, follow. Bukan monyet. Jadi nggak perlu beli subscriber, tapi organik. Iya. Biar orang tahu lah gitu. Iya, ya udahlah. Kalau nggak harus pakai apa itu gold plated ya nggak apa-apa. Ya udah yang apa-apa. penting itu hobi. Kan itu kalau katanya aku punya temen nih ya, namanya Andre Taulani nih. Andre, dia bilang pada saat aku bilang aku mau bikin YouTube, dia bilang lu bikin YouTube sesuai yang lu suka, yang lu passionnya lu, hobinya lu kan event gitu. Nggak usah ngarepin viral, karena viral nggak bisa dibuat, viral itu datang dengan sendirinya. Itu di kepala aku, oke. Kita nggak viral, viral juga akhirnya langsung cepat gitu? sempat ya. Tapi ngomongin gosip Oma. Ya kalau viral terus yang pansosnya yang jelek gitu kan kita juga enggak lah. Kita tuh harus punya satu viralnya yang bagus gitu. Siap. Sekarang pertanyaannya tadi, Oma tadi bikin YouTube channel. Tadi ada usaha lain. Akhirnya dari YouTube channel nggak sengaja jadi punya studio. Oke, Ibu Cantik Rock and Roll. Iya, tadinya mau buat sendiri. Buat kita kalau bikin, kan waktu itu pandemi nih. Saya bikin renovasi salah satu kantor. Saya pikir daripada nggak kepake, udahlah buat saya bikin konten. Jadi saya punya studio kitchen, punya studio seamless, punya studio podcast. Pikiran buat sendiri. Ternyata sekarang itu jadi bisa bisnis baru. Ada yang teman-teman saya istilahnya, anak-anak saya ini yang dari Jogja ngelola. Jadi kan kita bisa berbagi berkah. Iya, jadi bisnis development yang baru ya, luar biasa. Mana nyangka kan, oma-oma tapi melek di dunia sosial media. Digital. Sama, saya belajar dari Ibu Rock and Roll nih. Aku masih belajar. Jadi ini klien aku nih Herbalife ya, aku ajak nih, Oma punya studio, kapan-kapan kita akan coba. Iya dong, jadi kita nanti kalau butuh studio ya ke kita. Dan Oma juga talent ya, buat masak-masakan. Buat masak-masak, udah nggak usah mahal-mahal, pokoknya bayar serelanya itu berarti.
nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kembali gitu ke kan. awal kan Oma udah kaya tadi. Enggak lah, kaya itu relatif. Tapi minimal hidup saya bisa buat orang lain happy, seneng. Udah, saya juga ikut seneng dan seneng tuh bisa bikin awet muda. Benar juga Oma. Betul kan? Awet hidup. Oma, tapi kalau Oma ngomongin sekolah, dulu lulusan SMA. Saya lulusan pariwisata perhotelan NHI Bandung. NHI Bandung. Cita-citanya jadi tour leader karena bisa keliling dunia gratis. Ternyata jadi tukang rujak. Tapi sabar dulu, poinnya aku kenapa nanya itu ke Oma bahwa memang harus punya basic pendidikan dulu lah ya minimal biar bisa ngerti tadi kayak Oma marketing bagaimana segala macem gitu ya. Itu nggak mutlak. Yang penting punya semangat. Jadi kalau yang ada anak kalau nggak punya pendidikan karena putus sekolah gimana, kasihan kan. Misalnya SMP atau SMA, ya kamu jangan terlalu terus berkecil hati atau patah semangat. Pendidikan itu nggak penting. Yang penting karakter. Satu, kita punya semangat yang benar-benar maju, karakter yang baik, Tuhan itu pasti kasih kesempatan. Tapi kapan? Tinggal tunggu waktunya. Nah, itu udah dikasih itu tips sama Oma. Pertanyaan aku yang terakhir, Oma. Terakhir, tapi mungkin bukan yang terakhir juga sih. Nanti kita ketemu lagi di podcast saya kali. Saya undang. Oma, apa yang Oma lakukan selama perjalanan karir Oma ketika Oma drop banget? Kayak misalnya, pastilah ups and down itu ada. Saat Oma down, misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable lah, drop sedrop-dropnya. Apa yang Oma lakukan pada saat itu untuk memotivasi supaya bangkit? Ya, jiwa Oma, diri Oma, semangat Oma bahwa gue harus bangkit. Gue nggak boleh ngikutin ini dan akhirnya gue akan hilang, tenggelam, terpuruk, bangkrut, whatever lah nanti kalau udah down. Apa yang Oma lakukan? Itu mungkin bisa jadi insight. Setiap hidup kan nggak akan selalu enak terus, pasti ada susahnya. Tapi yang penting setting hidup itu kita harus sudah punya ini, hidup benar. Hidup benar di mata Tuhan, Allah itu. Jadi jangan hidup nyimpang. Kalau hidupnya kita melenceng, ya kita harus terima konsekuensinya. Kalau nggak bener ya jangan terus nangis-nangis, itu konsekuensi. Tapi ada kalanya kita hidup itu tidak selalu pasti ada masalah. Ada masalah. Pada saat masalah itu kita harus mikir, oke, masalah itu harus bikin kita pintar dari masalah itu. Jangan kita terus menghindari masalah, karena kalau masalah dihindari kita nggak akan pintar. Jangan kabur langsung healing. Jadi ada masalah apa? Misalnya, keuangan misalnya, udah ini, hadepin aja, pasrah. Oke, yang penting niatnya. Kalau punya utang, bayar utang, jangan kabur. Gitu. Terus apalagi kalau misalnya masalah kenapa nih anak-anak muda tawuran, ya jangan tawuran lah. Orang kan suka ini. Kalau hidup kita sudah kesononya kita mau menata bener, saya rasa masalah juga sedikit kok. Tapi kalau kita hidup mengalir sesuai arus zaman, nah itu pasti bermasalah. Anak-anak muda tuh harus setting hidup. Mau yang bener, hidup bener, atau hidup melenceng, atau mau hidup sembarangan. Itu settingnya. Jadi itu jawaban Oma. Jadi kalau kamu ketika dalam kondisi terpuruk, ya harus langsung mikirnya ke jalan Tuhan lagi, ke jalan Allah lagi untuk dibenerin dan menghadapi masalah itu langsung, jangan malah kabur. Allah pasti kasih jalan, asal kita berani ngadepin masalah itu, dan dari masalah itu kita akan tambah pinter. Naik level. Naik level. Oke, kan bener kan? Gak pertanyaan terakhir, ada lagi. Gak bisa-bisa sama Oma nih. Gak bisa habis, karena saya juga seneng sih memberi kisah pengalaman hidup saya ke anak cucu. Masya Allah, itu yang mau denger, nggak mau denger ya nggak apa-apa. Itu gitu berkah lah ya Oma. Oma, ini buat sahabat rock and roll yang ada di rumah yang mau bisnis F&B atau bisnis restoran kayak Oma. Kasih tips atau stepnya harus mulai dari mana sampai bagaimana? Satu, bisnis itu jangan ikut-ikutan.
Jangan ikut-ikutan. Karena sekarang ini kan orang lagi demen bisnis marak F&B. Ikut-ikutan. Wah, belum bisa, nggak pernah tahu apa-apa ikut-ikutan karena punya duit. Nggak, bisnis yang sesuai dengan hobi atau passion kamu itu pasti langgeng. Kalau mau bisnis F&B itu harus ada 3 syarat. Apa? Tahu rasa. Tahu buat yang enak, masak. Kalau bisa tuh bisa sendiri, jangan tergantung orang. Karena kenapa? Kalau satu saat orang yang kita gantungin itu keluar atau lagi ngadat, kita kelimpungan. Tapi kita harus bisa sendiri tuh. Saya dulu juga semua bisa sendiri, masakan apa bisa. Jadi kita tuh handal gitu. Udah, terus kebersihan. Yang masakan harus bersih, harus bener bahan-bahannya tuh jangan kalau manis supaya ngirit pakai bahan pemanis lain, jangan. Jadi kita harus bikin orang lain sehat, kita sehat. Jangan bohongin orang bisnis. Itu aja sih, rasa. Terus yang paling utama kalau orang mau usaha, semangat itu harus dijaga. Jangan patah semangat di tengah jalan dan jangan ganti-ganti begitu kayaknya nggak untung terus ya udahlah balik apalagi yang tren. Jangan, tetap sesuai keinginan hati. Hati ini apa? Kamu mau bisnis itu, kamu memang maunya apa? Kan kita sudah tadi set up perjalanan hidup kita dari kita umur 25 sampai kita tua tuh kita mau apa? Mau hidup benar, hidup nggak benar, setengah benar, itu kita yang menentukan. Widih, luar biasa. Thank you banget sekali lagi Oma. Sama-sama. Bahagia banget. Ini cerita Oma-Oma. Tapi itu sangat bermanfaat banget. Aku aja emes sahabat rock and roll. Jadi ternyata semua kenikmatan, kesuksesan itu pasti perlu perjuangan. Struggle yang luar biasa dijalankan. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat semuanya. Thank you lagi Oma. Sampai ketemu lagi sahabat rock and roll. Bye.